Ya, khusus di kandang kita mah kita ke arahnya di arah breeding, fattening. Kita nggak ke arah breeding. Oh gitu. Jadi kita menjual domba-domba itu hasil peranakan di kandang kita sendiri. Yang emang kondisinya lagi membutuhkan susu kambing gitu. Banyak juga yang dari pabrik-pabrik ataupun dari PT-PT besar yang emang membutuhkan susu kambing tersebut. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pusat Domba. Channelnya sharing-sharing ilmu seputar peternakan khususnya di domba yang ada di kandang Pusat Domba. Nah, bagaimana kabarnya sobat-sobat ternak semuanya? Mudah-mudahan sehat, amin. Makin dilancarkan rezekinya, dan Amin. makin diberkahi ya. Amin. Nah, di video kali ini kita ditemani dengan rekan saya. Bisa diperkenalkan, Mas? Perkenalkan, nama saya Yaman Supriyatna, admin dari Pusat Domba. Kita sama-sama admin ini. Ya, jadi kita di sini sama-sama sebagai marketing sekaligus admin yang ada di kandang Pusat Domba. Jadi begini, Mas. Kemarin-kemarin itu banyak dari sobat-sobat ternak semuanya atau banyak dari kalangan peternak-peternak yang ingin menanyakan gitu ya, bagaimana cara beternak kambing maupun domba gitu. Jadi Ya, memilih antara apakah lebih memilih ke ternak kambing atau lebih memilih ke ternak domba gitu. Iya. Jadi di video kali ini kita akan membahas perihal peternakan kambing maupun peternakan domba. Nah, sebelum dilanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info seputar peternakan, info-info terbaru, diskon-diskon terbaru yang ada di kandang Pusat Domba. Nah, jadi Mas, di sini kita akan membahas domba dulu apa kambing dulu nih? Kalau menurut saya domba dulu deh. Soalnya di kita udah jalani dombanya. Kalau kami kan masih baru-baru banget nih, Mas. Mungkin Masnya bisa lebih ngejelasin nih, Mas. Oh iya, baik. Kita akan bahas yang pertama dimulai dari domba dulu. Nah, sebetulnya domba itu banyak jenisnya, Mas. Ya. Banyak jenisnya. Kita mulai dari domba lokalan dulu. Misalkan kan domba yang ada di Indonesia asli, yaitu domba Garut. Oh, domba Garut ya. Itu asli Indonesia ya? Asli Indonesia. Yang pertama domba Garut, yang kedua domba Texel, tiga domba Dorper, domba Suffolk, Awasi, Merino, maupun di kita juga ada ya di daerah Jawa Timuran, yaitu domba Batur gitu. Biasanya domba Batur hasil persilangan antara domba Merino dengan domba ekor tipis yang ada di Kecamatan Batu gitu. Nah, kalau yang domba Batur tuh kayak gimana? Mungkin ada ciri-cirinya kah? Ya, biasanya kalau dari domba Batur itu dari bulunya, Mas. Biasanya. Gitu ya? Biasanya kalau dari domba Merino kan cuma area ini doang. Kalau dari domba Batur seluruh bulunya sampai menutupi area tubuh badannya gitu. Nah, dimulai dari perawatannya gitu ya. Siap. Sebetulnya merawat domba itu cukup terbilang susah-susah mudah, Mas. Karena terkadang domba juga ketika beradaptasi gitu ya di kandang, misalkan kita mau beli domba nih, kita kan sebagai peternak ataupun sebagai konsumen nih, misalkan kita beli domba ke orang lain gitu ya, itu ketika dombanya datang di farm kita, itu memerlukan waktu yang cukup signifikan gitu ya untuk proses penyesuaian dulu lingkungan. Berapa lama tuh kalau Biasanya 3 harian sampai 1 mingguan itu biasanya gitu. Lumayan cepet juga ya adaptasinya tuh. Ya cepet-cepet lama sih kalau terbilang gitu ya. Nah, yang kedua emang dari perawatan itu kita dilihat dari bulunya, Mas. Jadi tiap hari itu kita harus mandikan dombanya, kemudian potong kukunya agar domba terlihat menarik gitu. Ya, benar. Dan terlihat istilahnya lebih sehat juga, kelihatan lebih sehat, lebih bugar gitu. Jadi domba itu jangan terus-terusan domba itu kita anggaplah seperti kita sendiri gitu ya, sama gitu. Mereka kan makhluk hidup juga gitu. Iya benar. Nah, yang kedua dimulai dari pakan gitu ya. Pakan domba itu emang cukup mudah sih, Mas. Cukup Kalau mudah. masalah pakannya tuh setiap berapa
Hari Berapa? sekali tuh Oh iya. buat Bias- kasih pakannya. Biasanya ya tergantung juga sih. Biasanya kadang ada yang 3 kali sehari, kadang ada juga yang 2 kali sehari. Tergantung emang si dombanya apakah benar-benar lapar atau enggak. Biasanya bisa dicirikan gitu ya. Kalau domba-domba yang emang lapar, kondisinya masih lapar, mereka itu pada berdiri sambil bengong gitu ya. Nah, Itu ketika ya. ada orang lewat, mereka pasti be be gitu. Bunyi ya, ada bunyi. Biasanya begitu kalau domba itu. Dan dari pakannya juga itu biasanya mudah, Mas. Oh, Kita itu ada pakan fermentasi seperti silase dari rumput pakcong, odot maupun pakan-pakan fermentasi lainnya gitu. Yang kedua, dimulai dari pakan konsentrat. Biasanya konsentrat itu khusus kalau di kandang kita sendiri gitu ya, ini sebagai sharing. Untuk konsentrat itu kita joskan di domba-domba yang emang arahnya ke arah pedaging sama cempe-cempe. Nah, biasanya cempe-cempe gitu ya, itu biasanya dikasih pakan konsentrat maupun dikasih pakan hijauan. Karena hijauan juga sangat penting untuk menunjang kesehatan maupun menunjang protein dari si dombanya. Biasanya kandungan hijauan yang paling bagus itu biasanya dari rumput indigo vera. Ada juga dari rumput biofit. Ada juga. kenapa tuh harus itu biasanya? Biasanya Apakah- kandungan dari rumput indigo vera gitu ya lebih tinggi proteinnya dibanding rumput pakcong maupun rumput-rumput odot ataupun rumput gajah ataupun rumput-rumput lainnya. Tapi kemarin-kemarin ada juga gitu ya setelah ditelusuri gitu ada juga yang kandungannya lebih tinggi dari rumput indigo vera ternyata dari rumput biofit. Nah, biasanya ada juga. yang lebih tinggi lagi dari Indogopera ya. Biasanya gitu ya. Itu saya cuma baca-baca sekilas gitu. Siap. Kayak. Nah, kan di sini banyak domba-dombanya nih, Mas. Nah, kalau untuk marketing atau penjualannya kemana aja nih? Kalau untuk di sini. Nah, biasanya kalau bahas dari penjualannya gitu ya, itu ada 3 kategori, Pak. Ya. Kita jualnya ke antar para peternak yang pertama. Yang kedua kita jualnya ke pedaging dan yang ketiga jualnya ke akhir atau ke jagal lah istilahnya gitu. Nah, biasanya kalau mau untungnya lebih besar gitu, lebih tinggi, itu biasanya jualnya ke antar para peternak. Kenapa tuh? Biasanya kita itu jual bibit kalau ke antar para peternak itu kan biasanya mereka mencari bibitan-bibitan terbaik gitu ya untuk mereka ternakan kembali gitu. Beda sama kita jualnya ke jagal gitu kan. Kalau ke jagal biasanya untuk penjualannya itu ketika sudah dipotong, sudah ditimbang antara karkas dan juga dagingnya. Nah, nanti daging yang dihasilkan itu biasanya ditimbang baru masuk harga. Jadi untuk Ya. dari hasilnya juga itu kan kelihatan tipis gitu. Beda sama kita jual ke Ternak lagi para ya? peternak lagi. Dan yang ketiga, ini dari pedaging. Biasanya kalau dari pedaging itu kita itu tiap tahunan lah hari raya kurban. Oh, iya. Nah, biasanya hari raya kurban gitu ya. Itu dombanya itu biasanya tiap tahunan. Kita biasanya ngambil dari para peternak gitu. Kemudian kita jualkan lagi. Atau istilahnya trading lah. Tapi kalau Bahasa trading kerennya. itu bisa enggak tiap tahunan. Tapi kita itu jual trading, kalau istilahnya trading itu kita istilahnya caloin lah. Kita ngambil dari orang, kemudian kita jual lagi ke orang lain gitu. Biasanya itu untungnya lumayan besar juga kalau dari trading tersebut. Kenapa tuh di penjualan lebih menjanjikan daripada di breeding dombanya tuh, Mas? Oh, biasanya kalau untuk trading tersendiri gitu ya, itu kan dombanya keluar masuk, Mas. Jadi ketika kita ngambil domba gitu ya dari para peternak, misalkan kita ngambil dari pasar, itu kan domba yang ada di kandang kita itu nggak terlalu lama disimpan di kandang. Dimulai dari biaya pakan, biaya perawatannya itu cukup murah gitu. Jadi dombanya keluar masuk. Beda sama kita breeding. Kalau kita breeding kan kita pasti ada biaya perawatan, biaya kandang, biaya pakannya juga tiap hari pasti akan ada gitu. Beda sama trading. Kalau trading kan dombanya pasti keluar masuk. Jadi kita istilahnya caloin dulu. Kita Oh, ngambil istilah. dari orang lain, kemudian kita jual lagi ke orang lain gitu. Jadi gitu ya. Hmm. Lebih menguntungkannya di trading atau penjualan daripada betul. di breedingnya di gitu. Iya, cuma ada kekurangan dan kelebihannya juga. Kalau dari breeding biasanya sih
Kita tergantung kita jualnya dulu, tergantung usernya dulu, kita jualnya ke arah mana. Jadi kita itu harus ada marketnya dulu. Ketika kita mau menjual domba, gitu. Apakah kita mau trading, atau kita mau breeding, atau kita mau ke arah pedaging, gitu. Biasanya kan kalau arah pedaging tiap tahunan gitu ngambilnya. Tapi ya khusus di kandang kita mah kita ke arahnya di arah breeding, fattening. Kita nggak ke arah trading. Oh gitu. Jadi kita menjual domba-domba itu hasil peranakan di kandang kita sendiri. Jadi nggak ke arah kita ngambil dari orang lain kemudian kita jual lagi, enggak. Tapi kita khusus untuk di kandang pusat domba, kita itu jualnya hasil ternak sendiri. Jadi lebih kelihatan lah, lebih puas istilahnya gitu. Ya, ya, ya. Jadi kalau di sini mah ya dari pembibitan, penjualan, jadi dikelola sendiri. Iya betul. Jadi kita itu ke arahnya pasti ke arah breeding, fattening, sama marketing lah. Kayak Jadi semuanya domba. masuk di sini ya. Penjualan domba biasanya ke para peternak masuk, kemudian ke calo-calo juga masuk, ataupun yang lagi nyari-nyari domba untuk hari raya kurban gitu ya, masuk juga gitu. Nah jadi kalau di kita itu kalau kita juga beli sih sebetulnya, Iya, iya. tapi kita itu nggak beli dari domba-domba lokal. Kita itu impor, domba-domba impor, dimulai dari domba emang, domba Suffolk, domba Dorper, Awasi gitu ya. Seperti itu. Cuma kita itu nggak beli di domba-domba yang emang kondisinya udah lokal, karena dulu-dulu 1 tahun udah gitu ya, 1 tahun ke belakang kita udah beli banyak lah domba-domba lokalnya gitu. Nah, mungkin itu penjelasan dari domba-domba ya nih. Nah, sekarang kita tanya-tanya masalah kambing nih, Mas. Kalau masalah kambing tuh pengkolonian atau penjualnya samakah sama domba tuh? Iya. Kalau bicara dari masalah kambing ya, sebetulnya kalau dari masalah kambing itu, untuk kambing itu lebih mudah dibanding dengan domba. Cuma kalau dari kambing itu kita harus tetap perawatannya itu harus ekstra sabar. Beda sama domba. Kalau istilahnya kambing kan banyak yang bandel gitu ya. Beda Iya, sama iya, iya. domba. Kalau domba kan kadang ada yang bandel, kadang yang enggak. Kalau kambing rata-rata pada bandel gitu. Nih, Mas Dani, kalau masalah perawatan kambing tuh apa? Perawatan kambing, penjualan kambing, penghasilan dari kambing tuh apa aja tuh? Kalau boleh tahu. Nah, biasanya kalau dari perawatannya gitu ya, Mas. Kalau dari perawatannya yang seperti yang saya sudah bilang tadi, yaitu cukup mudah susah, Mas. Kalau Gitu dari ya. kambing itu. Karena kambing itu kebanyakan kita itu harus ekstra, harus sabar. Nah, ketika kita sabar kepada kambing gitu ya, perawatannya lebih dimaksimalkan lagi, mereka itu timbal baliknya juga kepada kita pasti bakal bagus. Gitu. Dari perawatannya juga sama aja seperti domba, kita itu harus lebih sering memandikan kambing gitu, kemudian potong kuku. Tapi ada treatment-treatment yang paling penting gitu ya, ketika yang ada di kandang pusat domba, baik dari kambing maupun dari domba gitu. Ketika kita gitu ya, ketika kambing ataupun domba dalam kondisi lagi hamil, Gimana tuh? kita itu jangan melakukan proses seperti potong kuku ataupun cukur bulu gitu. Itu jangan, karena ya itu mempengaruhi juga sih, keguguran juga pasti akan ada seperti itu. Nah, itu dari perawatannya gitu. Nah, kalau dari pemberian pakan gitu ya, kalau dari kambing itu terbilang cukup mudah dibanding dengan domba. Karena apa? Karena kambing itu kita itu ketika memberikan pakan gitu yang tidak dimakan dengan domba, itu bisa aja dimakan dengan kambing. Gitu. Gitu ya. Jadi lebih mudah pemberian pakan kambing daripada domba. Iya, lebih mudah. Jadi mereka itu istilahnya pemakan segalanya. Seperti dedaunan pohon-pohon kan, mereka itu kalau dari domba kita itu kan kasih pakan durian gitu ya, ke pakan daun durian gitu ya ke domba, itu sebagian ada yang makan, sebagian juga enggak. Tapi kalau ketika kita kasih ke kambing, itu juga pasti akan dimakan gitu. Jadi dedaunan-dedaunan yang emang kondisinya dari pohon gitu ya, Iya, iya. itu pasti akan dimakan sama kambing. Nah, Itu iya, itu dari mudahnya pemberian Iya. pakan dari kambing. Tapi kalau untuk pakannya sendiri sama aja gitu ya. Nah, yang ketiga dari penjualannya. Bisa dibilang penjualan untuk kambing itu ada penghasilannya itu ada penghasilan harian, penghasilan bulanan, sama penghasilan tahunan. Kalau hariannya apa tuh? Nah, biasanya kalau hariannya itu kambing itu kan sering dimanfaatkan, kalau kambing betinanya gitu ya, sering dimanfaatkan susunya.
susunya. Jadi kambing itu bisa ke arah breeding, fattening maupun milking. Nah, biasanya kalau susu kambing itu kita manfaatkan untuk kesehatan manusia juga. Itu bagus juga untuk pencernaan kita gitu. Kita biasanya jual milking itu ke para konsumen maupun user yang emang kondisinya lagi membutuhkan susu kambing gitu. Banyak juga yang dari pabrik-pabrik ataupun dari PT-PT besar yang emang membutuhkan susu kambing tersebut gitu. Siap. Nah, itu yang pertama ke arah milking itu hariannya. Yang kedua bulanannya. Biasanya bulanannya itu kita jualnya bibitan. Bibitan. Jadi bibitan jantan maupun betina hasil peranakannya itu bisa dijual ke antar para peternak. Biasanya kalau dari kambing kan seri F atau cross atau apa biasanya itu sama aja seperti domba gitu. Kalau biasanya kalau bulanan ataupun hariannya juga sama. Nah, yang ketiga biaya tahunan itu dari hari raya kurban. Oh, dari rekrut pasti Hari raya banyak kurban. yang cari ya dia. Pasti banyak yang cari. Karena apa? Karena dilihatnya itu para peternak itu dilihat dari istilahnya kalau kambing itu kan bertanduk. Iya. Jadi lebih gagah gitu. Benar banget. Lebih gagah. Kadang ada juga yang akikah gitu, akikahan. Mereka banyak yang nyari kambing juga gitu. Istilahnya lebih kekejar lah dibanding domba gitu. Kalau dari segi marketing ataupun penjualan. Jadi kalau dari kambing sama domba pasti ada kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, mungkin begitu teman-teman untuk seputar kambing atau dombanya dari kita. Mohon maaf apabila kata-kata kita kurang berkenan. Ya, jadi di sini kita hanya sebagai sharing-sharing aja gitu ya. Ya mau seputar peternakan di kambing maupun di domba gitu aja ya Kak. Iya, benar gitu aja. Nah, barangkali dari sobat-sobat ternak semuanya ada yang berminat gitu ya atau mau terjun langsung gitu ya ke dunia perkambingan atau perdombaan. Bisa di kita aja, dombanya ada, kambingnya ada. Nah, bisa insya Allah kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing-sharing, insya Allah tanya-tanya terlebih dahulu, insya Allah kita bisa ya memajukan peternakan yang ada di Indonesia. Amin. Baik, sebelum diakhiri jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. dan nyalakan Loncengnya. notifikasinya agar tidak ketinggalan info seputar peternakan yang ada di kandang. Pusat Domba. Iya, dan info-info terbaru dan diskon-diskon terbaru yang ada di kandang Pusat Domba. Salam ternak, salam ngarit, terus peternakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.